Cam speed. Action. Duh, baterai kamera habis. Loh, monitor gue mati. Innalillahi, kabarin keluarganya mbak, mau dikubur di mana? Woi, ganti baterai buruan. Oke siap. Thanks bet. Cam speed. And action. Woi, gambarnya hilang lagi nih. Waduh, maaf, baterai monitornya habis. Oke, thanks bet. Ada gimana sih? Ayo buruan, udah overtime nih. Maaf, baterai NP-nya habis semua, masih pada di charge. Gue lempar monitor juga nih. Tenang semuanya, ini solusinya SmallRig VB99 Mini V-Mount. Nyoh. Hello rock'n'roll shooters, pernah mengalami drama persyutingan seperti tadi? Itu adalah contoh proses syuting yang tidak lancar dan sumber masalahnya adalah baterai. Terlihat sepele, tapi kalau udah di level syuting serius, ini bisa jadi masalah besar. Masa iya, klien yang udah bayar kita mahal-mahal disuruh nunggu baterai selesai ke charge baru bisa mulai syuting lagi? Siap-siap aja kita nggak dikasih job lagi. Selain persoalan baterai, ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan saat mempersiapkan setup kameramu agar syuting berjalan lancar tanpa kendala dan efisien secara waktu alias lebih sat-set bat-bet. Dan ini dia 5 tips untuk nge-setup kameramu dengan SmallRig VB99 Mini V-Mount. Tips 1. Simple camera setup. Riggingan kamera itu nggak harus terlihat ribet cuma demi terlihat niat di mata klien. Jangan sampai setup kameramu yang seribet itu malah mempersulit dirimu sendiri. Misalnya nih, kamu ada syuting keluar kota dan butuh setup kamera yang proper. Ada monitor, matchbox, dan lain-lain. Kalau setup kameramu seribet dan seberat itu bisa menyulitkan dirimu sendiri. Pertama, karena terlalu banyak perintilan yang harus dibawa. Dan kedua, ini akan ngeberatin bawaanmu. Sebisa mungkin kalau syuting keluar kota, bawaannya seringkas dan seringan mungkin dong. Ya kecuali kamu bawa banyak kru yang bantuin ya. Untuk mempersimpel riggingan kameramu, jangan pakai matchbox yang besar kayak gini yang mengharuskan kita pasang baseplate dengan rod rail system. Tapi pakai matchbox jenis clamp on yang bisa langsung ditempel di lensa kayak gini. Toh fungsinya sama aja, buat pasang filter lensa dan ngeblok cahaya yang tidak diinginkan yang masuk ke lensa. Dengan begini, setup jadi lebih ringkas dan enteng. Nah, kalau mau pasang baterai V-mount gimana? Pakai ini, SmallRig V-mount battery plate 4505. Ini bisa langsung dipasang ke kamera atau cage yang support Arca Swiss Quick Release System. Simple banget, nggak perlu pakai rod system. Ini beratnya cuma 193 gram loh. Dan desainnya L-shape yang compact banget. Bagian bawah plate-nya ada lubang ulir 1/4 dan 3/8 inch untuk kamu pasang langsung ke plate tripod. Plate baterainya ini bisa ditarik sampai 3,6 cm, terus bisa diputar sampai 90 derajat seperti ini. Jadi kamu tetap bisa ngelipet atau ngebuka LCD mirrorless-mu dengan gampang. Selanjutnya, kamu tinggal pasang aksesoris lain sesuai kebutuhan, misalnya top handle dan monitor. Nah, kalau mau pasang wireless follow focus motor, gimana caranya? Kalau nggak ada baseplate dengan rod rail system? Gampang, kamu bisa pasang single 15 mm rod clamp system seperti ini. Selanjutnya, tinggal kita pasang perkabelannya dengan rapi. Nah, ini ada tipsnya. Kita masuk tips kedua. Tapi sebelumnya kita lihat perbedaan signifikan antara setup kamera yang fully rig super ribet pakai rod rail system dengan tanpa rod rail system. Tips kedua, perkabelan rapi plus labeling. Saya selalu puas dengan perkabelan kamera yang terlihat rapi dan terorganisir. Sebel banget kalau lihat kamera perkabelannya semrawut kayak gini. Gembel lah. Selain nggak terlihat profesional, itu kabel yang bergelantungan, rawan kecantol dan ketarik-tarik. Saya biasanya merapikan kabel dengan velcro ini.
Selain dirapihin, perkabelan juga selalu saya kasih label. Bisa dengan self-adhesive label stiker kayak gini, lalu kita tulis tangan. Atau kalau kamu ada label printer, bisa lebih rapi lagi. Tujuan perlabelan adalah untuk mempercepat waktu bongkar pasang dan meminimalisir kesalahan colok jack. Misalnya, ujung jack kedua kabel HDMI yang untuk ke field monitor ini sudah dikasih label masing-masing in dan out. Kita jadi langsung tahu, jack berlabel in berarti colok ke HDMI in monitor, dan jack berlabel out colok ke HDMI out kamera. Nggak perlu berlama-lama nelusurin kabelnya bersumber dari mana. Atau misal ada dua kabel DC dengan voltage yang berbeda. Satu jack dengan voltage 8 volt untuk ke DC coupler kamera, dan satu kabel lagi dengan voltage 12 atau 14,8 volt untuk ke monitor. Ini kalau ketuker bahaya banget. Board kamera pasti kebakar kalau sampai dicolok ke 12 atau bahkan 14,8 volt langsung dari Vimon karena over voltage. Nah, kalau perkabelannya rapi dan terorganisir begini kan jadi ganteng. Baterai-baterai juga dilabeli nomor biar tahu baterai nomor berapa yang kosong dan mana yang penuh. Ngomongin soal baterai, kita masuk ke tips nomor 3. Tips ketiga, satu baterai berkapasitas besar untuk semuanya. Repot banget dan bisa jadi biang drama kalau setiap gear yang menempel di kamera baterainya terpisah. Misalnya, di setup kamera ini ada monitor, wireless transmitter, dan wireless follow focus motor. Jangan masing-masing dikasih baterai NP, tapi ambil dari satu source baterai dengan kapasitas besar dan multiple output seperti SmallRig VB99 Mini Vimon Battery 3580 ini. Baterai Vimon ini beratnya cuma 740 gram, bikin setup kamera jadi tetap enteng. Baterai Vimon ini punya total power output 99 Wh yang TSA friendly. Artinya, baterai ini diizinkan dibawa ke dalam kabin pesawat karena kapasitasnya masih di bawah 100 Wh. Ada satu D-tap output dengan standar voltage 14,8 di bagian samping. Di bagian atasnya sudah ada output 8 volt, 12 volt, USB-A yang support Quick Charge 2.0, dan USB-C yang support Power Delivery 3.0. Karena ini sudah multiple output, kita nggak perlu beli D-tap splitter atau Vimon plate dengan power distributor. D-tap out ini bisa untuk ke monitor. 8 volt ini bisa untuk colok ke DC coupler atau dummy baterai kamera biar bisa untuk syuting durasi lama. 12 volt outnya bisa untuk ke wireless transmitter jika diperlukan. USB-C bisa untuk ke wireless follow focus system atau bisa juga untuk power ke kamera jika USB-C kameramu sudah support power delivery charging. Dan sisa USB-A bisa kepake buat ngecharge handphone misalnya. Kita bisa tahu status persentase kapasitas baterainya di OLED display-nya ini dengan memencet tombol di sampingnya. Jika kita colok untuk mengambil power dari salah satu portnya, akan muncul status detail seperti ini. Selain baterai Vimon yang saya punya ini, SmallRig juga mengeluarkan varian kapasitas lain yaitu 50 Wh, 155 Wh, dan 212 Wh. VB50 cocok untuk aplikasi beban ringan seperti untuk di gimbal atau mungkin drone FPV. VB155 dan VB212 cocok untuk LED light atau untuk monitor gede untuk sutradara. Kalau VB99 ini cocok untuk kamera dengan bermacam-macam aksesoris yang menempel. Dan bisa untuk mentenagai setup kamera seperti ini total selama sekitar 4 jam lebih. Selain itu, SmallRig VB99 bisa juga dipakai untuk power monitor focus puller, untuk portable LED, atau pakai USB-C-nya yang sudah support PD 3.0 ini untuk ngecharge laptop atau bahkan menyalakan portable projector seperti ini. Untuk charging baterai Vimon seperti ini, standarnya membutuhkan Vimon charger konvensional seperti ini yang harus dibeli terpisah. Tapi, thanks to intelligent BMS chip yang ditanamkan di baterai ini, USB-C-nya supports untuk fast charging up to 65 watt jika kamu punya USB-C charger yang support PD alias power delivery.
Harganya pasti lebih murah daripada beli dedicated Vimon charger. Saya charge pakai charger 140 watt yang support PD ini dengan kabel USB-C 100 watt dari 0 ke 100% butuh waktu sekitar 3 jam 20 menit. Case baterai ini terbuat dari PC heat resistant dan fireproof material untuk menjamin keamanan saat charging dan produksi. Tips keempat, camera and gear test. Wajib hukumnya di hari sebelum syuting minimal banget H-1 ya untuk mengecek semua kondisi peralatan syuting yang kamu pakai. Dari mulai tripod, cek kakinya normal apa enggak, kabel-kabel ada yang udah nggak beres apa enggak, cek kesehatan baterai ada yang drop apa enggak, cek kebersihan lensa, sensor kamera, terus cek storage yang bakal dipakai syuting masih normal apa enggak. Kemudian tes record dalam durasi lama. Ada isu seperti overheating atau memory card korup apa enggak. Pokoknya kamu harus antisipasi semua yang bisa menghambat saat syuting. Ini sangat-sangat penting apalagi kalau kamu syuting untuk project panjang yang syuting day-nya bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Kamu harus melakukan yang namanya camera test. Semua peralatan syuting harus benar-benar dalam kondisi yang fit. Ya orangnya sih harus fit juga. Kamu juga harus siap-siap bawa spare untuk mengganti peralatan yang bisa tiba-tiba rusak di tengah-tengah syuting. Misalnya cadangan memory card, cadangan kabel, dan cadangan baterai. Selain itu sebelum syuting juga harus mengakrabkan diri dengan kameramu. Apalagi kalau kameramu nyewa. Sebisa mungkin minta waktu buat kamera tes ke rental. Jangan sampai saat syuting kamu masih ngangong ketika harus ganti settingan kamera. Nah, untuk membuatmu lebih familiar dan satset bat-bat dengan semua settingan di kameramu, kita masuk ke tips nomor 5. Tips ke-5, camera custom settings and quick menu. Nggak asik banget kalau kamu lagi syuting masih harus nyari-nyari ke dalam menu untuk mengganti settingan kamera yang spesifik. Misalnya sutradara tiba-tiba minta ganti frame rate atau minta ganti aspect ratio tertentu. Nah, saya pernah bikin video tentang bagaimana cara agar kamu bisa lebih cepat untuk mengakses menu kamera dan menyimpan custom settings kamera agar kamu bisa benar-benar satset bat-bat di lokasi syuting. Dan kamu bisa nonton videonya di sini. Oke Rock'n'Roll Shooters, itu tadi 5 tips kamera setup dari saya yang mungkin bisa kamu aplikasikan di project syutinganmu berikutnya. Jika kamu ada tambahan tips, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau kamu mau beli baterai Vimon small rig dan plate-nya yang saya pakai di video ini, atau mau beli aksesoris small rig lain, pastikan belinya di toko resmi ya, biar dapat jaminan garansi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa subscribe.